Bursa telah mengeluarkan dan memberlakukan Peraturan Bursa Nomor 3L tentang anggota bursa sebagai dealer partisipan dengan masa transisi bagi dealer partisipan existing selama 3 bulan sejak dikeluarkannya, yaitu efektif sejak tanggal 18 April 2022. Nah, dalam ketentuan sebagaimana dimaksud, tidak hanya tertuang hal-hal yang menjadi kewajiban anggota bursa sebagai dealer partisipan ETF seperti pelaporan atau melakukan kuotasi atau menciptakan sebagai liquidity provider, namun juga tertuang ketentuan teknis yang dapat menjadi panduan bagi dealer partisipan seperti ketentuan terkait dengan perlakuan atas output saham underlying ETF. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kami berharap pemberlakuan 3L ini dapat menjawab kebutuhan akan pengaturan terkait peran anggota bursa sebagai dealer partisipan ETF. Dan sosialisasi ini dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman serta memberikan gambaran kepada perusahaan Ibu Bapak terkait dengan prosedur serta manfaat menjadi dealer partisipan ETF. Selanjutnya kami berharap setelah mengikuti kegiatan sosialisasi ini, Ibu dan Bapak dapat melakukan diskusi internal di dalam perusahaan untuk mengidentifikasi potensi untuk dapat meningkatkan layanan transaksi ETF kepada nasabah dan mengidentifikasi potensi perusahaan Ibu Bapak untuk meningkatkan peran perusahaan menjadi dealer partisipan ETF. Nah, akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan bursa nomor 3L ini. Semoga materi sosialisasi yang dipaparkan oleh para narasumber hari ini dan partisipasi aktif dari Ibu dan Bapak dalam melakukan diskusi dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dala selaku pembawa acara untuk melanjutkan kegiatan. Silakan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kepada Ibu Ari atas sambutannya. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, segera kita akan memasuki kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Timothy selaku moderator untuk dapat memandu sosialisasi pada hari ini. Kepada Bapak Timothy, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dala sebagai MC. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang pada kegiatan sosialisasi atas Peraturan Nomor 3L tentang anggota Bursa Efek sebagai dealer partisipan. Saya Timothy akan menjadi moderator pada kegiatan sosialisasi siang ini. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu Direksi Anggota Bursa Efek, Bapak Ibu Compliance Officer Anggota Bursa Efek, Bapak Ibu Kepala Divisi PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Ibu perwakilan dari vendor Bovis, mediator remote trading dan independent reviewer, serta rekan-rekan dari PT Bursa Efek Indonesia. Adapun agenda sosialisasi pada siang hari ini adalah yang pertama, kita akan mendengar overview terkait dengan peraturan 3L tentang anggota Bursa Efek sebagai dealer partisipan. Kemudian yang kedua terkait dengan masa transisi pemberlakuan peraturan nomor 3L. Kemudian yang ketiga terkait insentif transaksi ETF bagi anggota bursa dan dealer partisipan. Kemudian yang keempat sesi tanya jawab. Sebelum kita masuk ke materi sosialisasi, maka kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengikuti kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman Bapak Ibu peserta sosialisasi sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Seperti yang sudah diinformasikan, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan 3 nilai terbaik, kami menyediakan hadiah berupa e-money elektronik yang akan kami sampaikan kemudian kepada Bapak Ibu. Untuk itu, kami mohon agar Bapak Ibu dapat mengisi nama, email, dan nomor telepon secara lengkap dan jelas. Oke, kuis pertama dapat Bapak Ibu akses melalui tautan yang sudah kami sampaikan atau dapat langsung melihat pada layar
yaitu melalui joinmyquiz.com, kemudian nanti dipilih kodenya 911882. Kami tunggu partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan kuis ini. Nah, sebagai informasi soal kuis nantinya akan terkait dengan materi peraturan nomor 3L yang dimana kami sudah sampaikan kepada Bapak Ibu melalui email helpdesk ke email grup direksi dan compliance perusahaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, kami masih menunggu partisipasi. Untuk penamaan di kuisisnya juga boleh nama dan kode AB seperti itu Bapak Ibu agar jelas. Jangan, kalau boleh menggunakan titik-titik agar kami nanti mengaksesnya dapat jelas Bapak Ibu. Baik, sudah 50. Kami menunggu 1 menit lagi ya Bapak Ibu agar bisa kita mulai. Sudah 58, 61. Baik, 30 detik lagi akan kita mulai Bapak Ibu. Oke, saya hitung mundur agar kita bisa mulai kuisnya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kita mulai.
Baik, Bapak Ibu, kami ingatkan untuk dapat segera menyelesaikan kuisis. Baik, Bapak Ibu, kami akan boleh kita lihat ke bawah, Ibu Ginang, apakah sudah semua? Oke, baik, kami akan hitung mundur ya, Bapak Ibu, 30 detik untuk dapat menyelesaikan. Sebagai tambahan informasi bahwa untuk hasil kuisis nanti akan kami evaluasi dan keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat Bapak Ibu dalam menentukan pemenang. Baik, saya hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk peserta 3 terbaik. Akan kami evaluasi dan nanti akan kami hubungi berdasarkan data yang sudah diisi melalui link absensi yang sudah kami sampaikan sebelumnya kepada Bapak Ibu. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan dipresentasikan pada siang hari ini. Materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan Peraturan Nomor 3L tentang anggota Bursa Efek sebagai dealer partisipan. Peraturan ini telah kami terbitkan dan berlakukan pada tanggal 17 Januari 2022. Peraturan Nomor 3L tentang anggota Bursa Efek sebagai dealer partisipan merupakan salah satu dari peraturan di bursa yang mengatur terkait dengan unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa atau biasa disebut ETF. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020, bursa telah mengeluarkan peraturan nomor 2C tentang perdagangan unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa melalui keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Cap 00098 tanggal 9 November tahun 2020. Sebelum adanya peraturan nomor 3L ini, pengaturan terkait dengan anggota Bursa Efek dalam melakukan perdagangan ETF telah terdapat pada peraturan nomor 3A
yaitu pada bab 6 yang mengatur bahwa anggota Bursa Efek yang melakukan fungsi sebagai dealer partisipan wajib melaporkan kepada bursa atas setiap penunjukan atau pemutusan penunjukan sebagai dealer partisipan dari manajer investasi pengelola ETF. Sebagai informasi, kami sedang dalam proses perubahan atas peraturan nomor 3A, di mana kami mengusulkan untuk melakukan penghapusan ketentuan terkait dengan kewajiban tersebut pada peraturan nomor 3A dikarenakan kami telah mengaturnya pada peraturan nomor 3L. Selain itu, juga untuk mendukung perkembangan perdagangan ETF dan untuk memberikan acuan pelaksanaan kegiatan anggota Bursa Efek sebagai dealer partisipan, maka diperlukan untuk menetapkan ketentuan yang mengatur anggota Bursa Efek sebagai dealer partisipan dalam peraturan tersendiri, yaitu pada peraturan nomor 3L ini. Secara struktur peraturan nomor 3L ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama definisi, bab kedua ketentuan umum, dan bab ketiga terkait dengan sanksi yang nantinya akan dipaparkan secara komprehensif oleh pembicara kita pada siang hari ini. Dengan adanya peraturan ini, maka nantinya seluruh kegiatan anggota Bursa Efek sebagai dealer partisipan akan mengacu pada peraturan nomor 3L ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada materi pertama, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, apabila nantinya Bapak Ibu memiliki pertanyaan atas materi yang disampaikan, dapat menyampaikan pertanyaan tersebut pada kolom Q&A yang terdapat pada aplikasi Microsoft Teams Bapak Ibu. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Afif Saifuddin selaku ekspert pengaturan dan pemantauan anggota Bursa Efek dan partisipan untuk dapat memulai materi. Kepada Bapak Afif kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Temo atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Ibu Pandemade Kusuma Stuti, Bapak Ibu, teman-teman tim pengembangan produk ETF di Bursa Efek Indonesia, Bapak Ignatius Deni, Bapak Firza, Bapak Bayu, Bapak Jimmy, Bapak Rizky, dan teman-teman yang lain. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, perwakilan direksi dari anggota bursa, vendor office, dan teman-teman dari mediator remote trading. Perkenankan saya untuk memulai pemaparan bagian pertama pada kesempatan sosialisasi peraturan bursa nomor 3L tentang anggota bursa sebagai dealer partisipan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian ketahui, ada 3 hal yang patut menjadi perhatian utama kita dalam rangka mengembangkan pasar modal ke depannya, dan atau dalam rangka meningkatkan partisipasi dari perusahaan Bapak Ibu selaku anggota bursa. Yang pertama adalah terkait dengan diferensiasi produk. Yang kedua, menindaklanjuti pertumbuhan investor retail dalam konteks jumlah dan aktivitas. Kita harus menghadirkan instrumen yang cocok bagi entry level investor, sebagaimana yang kita saksikan sekarang pertumbuhannya sangat signifikan. Dan yang ketiga, kita harus create layanan-layanan baru atau aktivitas-aktivitas baru yang berpotensi untuk dapat menjadi revenue stream bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu ETF menjadi salah satu produk yang kita hadirkan dengan latar belakang 3 hal tersebut. Dan apa yang kita hadirkan? Yang pertama tentu dukungan dan insentif. Dukungan kita hadirkan berupa one-on-one pendampingan dalam rangka Bapak Ibu meningkatkan partisipasinya sebagai broker ETF, atau bahkan ingin going to the next level menjadi dealer partisipan. Yang kedua, insentif kita berikan juga untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi dealer partisipan dan itu sudah berjalan kira-kira 2 tahun ke belakang. Dan nanti pada bagian keempat, presentasi atau pemaparan kegiatan sosialisasi ini akan disampaikan kabar gembira bagi Bapak Ibu sekalian. Indonesia telah dijakan dan disetujui oleh OJK untuk insentifnya kita perluas.
bukan hanya untuk dealer partisipan, tapi juga bisa dirasakan kemanfaatannya buat seluruh anggota bursa yang melakukan dan atau memfasilitasi transaksi ETF di pasar sekunder melalui Bursa Efek Indonesia. Nanti Bapak Ibu mohon izin dapat memperhatikan sehingga bisa memanfaatkan insentif yang akan dikeluarkan dengan optimal. Yang kedua, yang kita hadirkan tentu adalah ketersediaan regulasi. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, memang belum ada regulasi khusus yang mengatur anggota bursa sebagai dealer partisipan. Sementara kita saat ini sudah memiliki 8 dealer partisipan, baik dealer partisipan utama maupun dealer partisipan kedua. Jadi sebenarnya dalam konteks dealer partisipan, Bapak Ibu tidak harus menjadi dealer partisipan yang pertama. Bisa jadi Bapak Ibu mendapatkan penunjukan dari MI yang IDF-nya sebenarnya sudah punya dealer partisipan. Tetapi MI ingin menunjuk dealer partisipan yang kedua sebagai tambahan infrastruktur buat IDF-nya sehingga memiliki lebih dari 2 dealer partisipan. Nah, kita belum memiliki aturannya. Untuk itu, kita hadirkan aturan ini sebenarnya bukan untuk membatasi, tapi justru mengedepankan aturan ini bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian apabila sudah saatnya untuk going to the next level. Untuk meningkatkan partisipasi dalam transaksi ETF bukan hanya sebagai broker, tetapi sebagai dealer partisipan. Jadi yang menyediakan layanan di primary market maupun di secondary market. Nah, ongoing juga kita sedang melakukan review untuk ETF sendiri berpotensi. Ya, kita sedang melakukan review karena ini tergantung nanti bagaimana likuiditas dan aspek-aspek lain yang juga perlu dipertimbangkan. Tapi memang kami dalam rangka proses melakukan pengkajian apakah ETF ini nanti bisa masuk dalam daftar efek yang boleh ditransaksikan secara margin gitu ya. Nah, dan ada beberapa regulasi lain yang juga sedang dalam koordinasi dan pembahasan di internal bursa, SRO dan OJK, bahkan mungkin kita mintakan pendapat ke teman-teman APEI secara tidak langsung. Nah, yang ketiga, apa yang kita hadirkan untuk mendukung produk ETF ini adalah capacity building. Jadi selama 2-3 tahun ke belakang, kami sediakan fasilitas workshop secara reguler beberapa bulan sekali, dan bahkan apabila Bapak Ibu sekalian membutuhkan capacity building internal, kami bisa hadir. Jadi sudah ada tim pengembangan ETF di Bursa Efek Indonesia yang siap untuk memfasilitasi kalau Bapak Ibu sekalian ingin melakukan pengembangan secara internal atau Bapak Ibu sekalian ingin melakukan komunikasi atau edukasi kepada nasabah. Kita juga bisa membantu untuk menghadirkan narasumber gitu ya. Nah, ini kita package biasanya dengan kerjasama edukasi antara Bursa Efek Indonesia dengan perusahaan itu Bapak. Nah, hal-hal itu yang kami harapkan sebenarnya tujuannya ke depan adalah Bapak Ibu bisa meningkatkan partisipasi dalam rangka perdagangan produk ETF, baik sebagai broker maupun sebagai dealer partisipan. Tentu kita sangat berharap. Nah, yang kedua, transaksi ETF sendiri itu menjadi semakin liquid dan semakin layak untuk ditawarkan dan semakin layak menjadi entry level yang rasional buat teman-teman investor yang baru. Dan ujungnya adalah capital market kita akhirnya bisa mendapatkan pencapaian untuk diferensiasi produk, karena mau nggak mau kalau kita peduli dengan capital market kita masih bangun sama-sama diferensiasi produk. Kita tidak hanya berfokus pada satu produk. Kira-kira mungkin demikian yang melatar belakangi hadirnya peraturan bursa nomor 3L tentang anggota bursa efek sebagai dealer partisipan. Dan beberapa hal yang diatur dapat saya sampaikan sebagai berikut. Nah, yang pertama yang diatur adalah pengaturan pelaporan AB yang bertindak sebagai dealer partisipan.
Jadi dealer partisipan ini bukan merupakan izin yang dikeluarkan oleh bursa. Bapak Ibu menjadi dealer partisipan ketika mendapatkan penunjukan dari MI sebagaimana diatur melalui PUJK nomor 49 tahun 2015. Nah, atas setiap penunjukan dan pengakhiran penunjukan, Bapak Ibu punya kewajiban untuk melaporkan kepada kita. Nah, aturan ini sebenarnya bukan aturan yang baru. Peraturan ini klausula ini pernah ada pada peraturan kita nomor 3A. Jadi ada satu bab khusus yang mengatur anggota bursa efek sebagai dealer partisipan. Nah, cuma karena sudah rilis ketentuan dengan nomor yang baru, maka aturan yang di 3A kita hapuskan dan sekarang eksis di peraturan bursa nomor 3L. Gitu. Yang kedua, sebagai dealer partisipan, Bapak Ibu sekalian wajib menyediakan kuota di secondary market, gitu ya. Karena tugas utama dealer partisipan adalah memfasilitasi creation dan redemption di market, kemudian menyediakan likuiditas melalui kuotasi di secondary market. Nah, ini yang kita atur di 3L. Nah, ini yang tadi kami maksud Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal baru atau kewajiban-kewajiban baru, tetapi ini lebih guidance karena ini adalah penegasan atas kewajiban Bapak Ibu sebagai dealer partisipan. Sebagai dealer partisipan memang harus melakukan kuotasi. Nah, oleh karena itu yang kita undangkan di ketentuan 3L ini. Yang ketiga adalah terkait dengan pengawasan dan pemantauan pola transaksi nasabah. Nah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, most likely ETF itu memang catching dengan indeks gitu ya. Jadi most likely, tetapi tidak ada ketentuan yang mewajibkan bahwa ETF harus dibangun berdasarkan indeks tertentu. Jadi bisa jadi ada formula-formula atau rumusan-rumusan dari manajer investasi yang memungkinkan ETF tidak 100% gitu ya, benchmark ke indeks gitu ya. Maksudnya nggak harus ETF itu ke LQ45, tidak harus ke IDX 30. Nah, oleh karena itu dan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi, kami ingin menekankan bahwa apabila nanti Bapak Ibu bertindak sebagai dealer partisipan, melakukan kerjasama dengan MI, tolong juga diperhatikan aspek produknya dan aspek siapa yang melakukan transaksi. Nah, ini ketentuan standar yang sebenarnya sudah berlaku umum untuk penerapan risk management dari Bapak Ibu selaku anggota bursa. Apapun produknya, Bapak Ibu harus tetap melakukan pengawasan dan pemantauan pola transaksi nasabah. Meskipun secara nature produk ini semestinya dari aspek transaksi lebih tidak berisiko dibandingkan dengan saham. Kalau kita melihat aspek pola transaksinya. Nah, namun demikian, Bapak Ibu punya tanggung jawab sebagai dealer partisipan untuk memastikan tidak hanya satu aspek, tapi seluruh aspek atas produk yang Bapak Ibu deliver ke nasabah atau mungkin customer Bapak Ibu sekalian. Yang pengaturan selanjutnya adalah kita menegaskan bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan penciptaan unit di pasar perdana pada hari yang sama ketika Bapak Ibu melakukan kuotasi. Jadi karena Bapak Ibu memiliki kewajiban untuk melakukan kuotasi, terutama untuk kuotasi jual, Bapak Ibu tidak memerlukan ETF-nya untuk melakukan kuotasi. Jadi ada pilihan. Bapak Ibu bisa memiliki ETF-nya terlebih dahulu, kemudian baru melakukan kuotasi berdasarkan jumlah kepemilikan Bapak Ibu atau strateginya menggunakan portfolio ETF dari Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu sekalian tidak memilikinya tapi melakukan kuotasi individual, namun dengan catatan once itu terjadi perdagangan di bursa, maka untuk penyelesaiannya Bapak Ibu harus melakukan creation ya sejumlah ETF yang sudah terjual akibat kuotasi jual yang Bapak Ibu sediakan di secondary market. Jadi ini win-win solution untuk
Bapak Ibu tetap menjalankan kewajibannya, tetapi tidak perlu terekspos resiko portofolio. Tapi ingat sekali lagi ya Bapak Ibu, kewajiban transaksi jual yang sudah done di market itu harus diciptakan unitnya di pasar perdana dalam rangka menyelesaikannya nanti pada waktu T+2. Pengaturan selanjutnya adalah terkait dengan outlot underlying. Jadi sebagaimana Bapak Ibu ketahui juga, komposisi portfolio dari ETF itu ada beberapa yang tidak full lot gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu sebagai dealer partisipan memfasilitasi creation dan redemption di primary market, besar kemungkinan akan terdapat saham-saham sisa, jadi tidak sampai satu lot gitu ya, karena komposisinya ada beberapa saham yang mungkin tidak sampai satu lot, sisanya akan berada di Bapak Ibu. Nah, ini di ketentuan 3L ditegaskan bahwa untuk outlot itu akan diperlakukan atau wajib diperlakukan sesuai gitu ya, dengan kesepakatan antara Bapak Ibu dengan manajer investasi ya. Sekali lagi, karena ini sangat berkaitan dengan kesepakatan dengan Bapak Ibu dan manajer investasi, maka nanti atau sekarang DP yang sedang existing wajib memperhatikan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban ketika Bapak Ibu menjalankan fungsi sebagai dealer partisipan. Nah, yang terakhir sebagai dealer partisipan tadi sebagaimana kita kemukakan di awal ada dua fungsinya. Yang pertama memfasilitasi transaksi atau creation redemption di primary market. Yang kedua menciptakan likuiditas di secondary market. Nah, pengaturan yang terakhir ini memberikan guidance ke Bapak Ibu bagaimana kalau Bapak Ibu memfasilitasi transaksi creation dan redemption di pasar perdana. Gitu. Jadi sebelumnya memang ketentuan ini tidak diatur secara detail baik di BOJK maupun kalau di bursa yang pada waktu itu masih melekat di 3A tidak diatur secara detail. 3L ini mengatur secara lebih detail karena diharapkan bisa menjadi guidance buat Bapak Ibu sekaligus landasan hukum buat Bapak Ibu untuk menjalankan fungsinya sebagai dealer partisipan. Mohon izin, boleh ke slide selanjutnya. Baik, ini kita masuk ke bagian yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi sebagaimana tadi ditekankan di awal, peraturan ini tidak mengatur persyaratan secara khusus Bapak Ibu untuk layak menjadi dealer partisipan. Karena tadi ya, dealer partisipan ini merupakan penunjukan dari MI dan diatur di POJK 49. Nah, lantas apa yang diatur sebenarnya di 3L sebagai kewajiban Bapak Ibu kalau sebagai dealer partisipan? Nah, yang pertama tadi, kewajiban pelaporan kepada bursa. Setiap penunjukan, setiap pengakhiran kontrak, itu Bapak Ibu harus lapor ke kita. Ya. Yang kedua, melakukan kuotasi. Tadi sudah sempat kita mention. Jadi Bapak Ibu harus menyediakan likuiditasnya di secondary market. Walaupun secara detail kewajibannya tidak di breakdown, tetapi tetap ada kewajiban untuk menyediakan kuotasi itu. Dan Bapak Ibu akan berkompetisi dengan dealer partisipan yang lain. Mana ETF yang likuiditasnya tersedia paling banyak di market akan menjadi salah satu pertimbangan teman-teman AB yang sedang aktif menjadi broker memfasilitasi transaksi ETF untuk menawarkan ETF itu kepada nasabah. Tentu likuiditas bukan aspek yang utama. Dalam melakukan kuotasi, Bapak Ibu juga perlu memperhatikan bid ask dan banyaknya volume yang akan dikuotasikan gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi ETF apakah akan ditawarkan oleh broker, teman-teman broker yang lain atau tidak. Jadi ini merupakan kewajiban, sekarang ini belum diatur secara detail, tapi kami sangat berharap Bapak Ibu karena juga berkompetisi dengan dealer partisipan yang lain, Bapak Ibu bisa memberikan kuotasi yang terbaik gitu. Yang ketiga, kewajibannya adalah memastikan kesesuaian efek underlying. Sekali lagi ini bukan kewajiban yang baru, ini sudah sepatutnya Bapak Ibu lakukan karena Bapak Ibu punya perjanjian dengan MI dan sudah sepatutnya Bapak Ibu memfasilitasi creation dan redemption itu sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh MI. Yang keempat tadi ya, kewajiban melakukan pengawasan dan pemantauan transaksi.
Yang kelima, kewajiban untuk memastikan atau memverifikasi kecukupan dana dan ketersediaan underlying IDF atas creation. Jadi untuk dealer partisipan ada dua mekanisme untuk creation dan redemption. Ada kemungkinan creation dan redemption itu disepakati dapat dilakukan dengan mekanisme in kind. Jadi nasabah melakukan creation, nasabah atau pihak lain melakukan creation kepada dealer partisipan tidak membawa uang, tetapi membawa efek-efek sesuai dengan komposisi ETF yang diterbitkan oleh MI. Gitu ya. Nah, dalam hal ini dilakukan, maka Bapak Ibu harus memastikan ketersediaan efek underlying-nya harus sesuai dengan komposisi sebelum Bapak Ibu kirim ke kustodian untuk mendapatkan ETF-nya. Nah, dalam hal nasabah itu datang ya tidak membawa ETF-nya atau tidak membawa underlying-nya atau tidak menggunakan mekanisme in kind, nah Bapak Ibu melakukan creation dengan melakukan transaksi underlying di secondary market, maka Bapak Ibu harus memastikan bahwa si nasabah memiliki dana yang cukup untuk melakukan creation. Ya. Yang terakhir kewajibannya adalah mencatatkan seluruh aktivitas terkait dengan penciptaan dan pelunasan unit ETF di pasar perdana maupun transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan ketentuan terkait dengan MKBD. Boleh dilanjutkan. Baik. Nah, ini merupakan disampaikan di awal. Yang pertama, kewajiban pelaporan. Jadi apa yang harus dilaporkan? Ingat ya Bapak Ibu, yang pertama perjanjian atau pengakhiran perjanjian sebagai dealer partisipan dari manajer investasi. Nah, yang kedua, dealer partisipan ini tidak mungkin Bapak Ibu fasilitasi secara manual ya. Bapak Ibu tidak mungkin menjalankan fungsinya sebagai dealer partisipan itu secara manual. Nah, pasti membutuhkan infrastruktur. Ya, misalkan contoh, Bapak Ibu ingin menjadi dealer partisipan ETF yang benchmark ke LQ45. Nah, tugas dealer partisipan ada dua ya. Yang pertama memfasilitasi creation dan redemption. Nah, ketika memfasilitasi creation dan redemption, bedanya ETF dengan reksadana konvensional sudah ada indikatif harganya. Nah, untuk bisa menampilkan indikatif harganya, kemudian ditawarkan kepada pihak lain atau nasabah yang berpotensi melakukan creation, Bapak Ibu harus bisa melakukan perekaman. Kira-kira formulanya, komposisinya seperti apa? Kemudian harga di market berapa? Nah, kemudian dihitung sedemikian rupa sehingga menghasilkan harga perkiraan itu. Selanjutnya, ketika menerima pemesanan, Bapak Ibu juga harus melakukan pemesanan efek underlying-nya seketika, gitu ya, seketika setelah pesanan creation itu diterima. Begitu juga sebaliknya, ketika redemption itu diterima, Bapak Ibu harus segera melakukan penjualan, ya, melakukan penjualan efek underlying-nya. Dan hal-hal ini kecil kemungkinan atau bahkan tidak mungkin Bapak Ibu lakukan secara manual. Nah, oleh karena itu membutuhkan infrastruktur dan sistem. Nah, ini balik lagi ke kewajiban umum dari anggota bursa. Setiap ada perubahan dan atau pengembangan atas perangkat remote, BOFIS, dan atau BCB-nya wajib dilaporkan. Nah, ini juga yang kita tuangkan dalam ketentuan 3L sebagai acuan. Nanti Bapak Ibu kalau persiapan menjadi dealer partisipan sudah mengetahui bahwa ada kewajiban untuk melaporkan rencana pengembangan. Karena sekali lagi, untuk menjalankan fungsi sebagai dealer partisipan, tentu Bapak Ibu tidak mungkin akan melakukannya secara manual. Nah, yang kedua, tadi memastikan kesesuaian efek underlying, ini sudah pasti sesuai dengan kesepakatan antara Bapak Ibu dan MI. Yang ketiga, kuotasi, gitu ya. Jadi kita tidak atur memang seperti di LP derivatif, kita atur berapa minimum kuotasi di kiri dan di kanan, berapa maksimum bid ask spread, gitu ya, berapa minimum transaksi yang terjadi sehingga Bapak Ibu bisa berhenti untuk melakukan kuotasi, itu memang kita tidak atur. Yang kita atur adalah sesuai dengan PO 39, Bapak Ibu harus menyediakan likuiditas setiap hari. Dan tentu ini akan menjadi competitive advantage Bapak Ibu sebagai dealer partisipan.
Kalau misalkan bid asnya kurang menarik, kuotasinya juga tidak terlalu banyak, ini juga akan mempengaruhi kinerja Bapak Ibu sebagai dealer partisipan. Apalagi satu ETF itu bisa disediakan likuiditasnya oleh lebih dari satu dealer partisipan. Nah, ini akan menambah kompetisi Bapak Ibu sebagai dealer partisipan, sehingga Bapak Ibu harus memperhatikan ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merepresentasikan bagaimana Bapak Ibu menjalankan fungsi sebagai dealer partisipan. Nah, yang keempat, sekali lagi kewajibannya adalah pengawasan dan pemantauan atas pola transaksi nasabah. Jadi latar belakangnya tadi sudah kami jelaskan juga di awal. Yang kelima, melaporkan kalau ada indikasi ya Bapak Ibu, sekali lagi. Jadi walaupun ETF ini secara instrumen dalam konteks pola transaksi nasabah, resikonya lebih kecil karena yang ditransaksikan adalah basket underlying gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lain gitu ya. Nah, aspek-aspek yang lain ini sebagaimana ketentuan umum Bapak Ibu sebagai anggota bursa kita tegaskan dalam kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas pola transaksi nasabah dan melaporkan di poin 4 dan 5 ya. Poin yang keenam, Bapak Ibu harus menyesuaikan ketentuan, kebijakan, dan standar operasi prosedur ya. Ini karena Bapak Ibu menjalankan fungsi yang lain selain hanya sebagai broker ya untuk produk ETF gitu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya kewajiban yang umum juga, transaksi di pasar sekunder Bapak Ibu sebagai anggota bursa dilarang melakukannya di luar bursa. Jadi setiap transaksi di pasar sekunder atas produk ETF itu wajib dilakukan di bursa. Kita ke slide selanjutnya. Baik. Nah, ini kewajiban yang penting juga Bapak Ibu perlu dicatat ya Bapak Ibu sekalian, baik yang masih targetnya menjadi broker ETF aktif atau dalam waktu dekat akan going to the next level menjadi dealer partisipan, karena terus terang Bapak Ibu insentif untuk dealer partisipan lebih besar dibandingkan dengan hanya sebagai broker aktif gitu ya. Walaupun sebagaimana tadi disampaikan di awal, bursa pada kesempatan hari ini akan menyampaikan kabar gembira kepada Bapak Ibu sekalian karena insentifnya diperluas gitu ya, bukan hanya untuk dealer partisipan dalam konteks transaksi ETF, tetapi sekali lagi sebagai dealer partisipan akan mendapatkan insentif yang lebih detail, akan kami paparkan nanti di bagian keempat sosialisasi peraturan bursa pada kesempatan siang hari ini. Nah, berikut adalah 4 kewajiban yang juga Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, ini sering sekali ada pertanyaan sebelum ada ketentuan bursa nomor 3L ini. SID yang digunakan oleh dealer partisipan ketika memfasilitasi creation dan redemption di primary market oleh nasabah atau pihak lain, itu SID milik siapa? Apakah SID dari MI, apakah SID dari dealer partisipan, atau SID dari nasabah yang melakukan pesanan creation dan redemption gitu. Nah, dengan 3L ini sudah jelas ya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi acuan bagi Bapak Ibu dealer partisipan existing maupun yang nanti akan menjadi dealer partisipan. Ini juga sudah kita diskusikan melalui serangkaian FGD. Jadi SID yang digunakan adalah SID dari dealer partisipan. Bahkan ketentuan ini sudah juga mendapatkan penegasan dari OJK, ini dikecualikan dari ketentuan produk MI yang harus menggunakan SID dari masing-masing produk. Jadi khusus ETF transaksi underlyingnya menggunakan SID dari dealer partisipan ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Pak, Bu, ini kan ada ketentuan terkait dengan transaksi MI harus menggunakan SID dari produk, ini sudah mendapatkan pengecualian ya. Jadi kita sudah koordinasi dengan asosiasi, bahkan juga sudah mengajukan permohonan kepada OJK dan sudah diberikan penegasan. Jadi SID-nya menggunakan SID dealer partisipan untuk transaksi underlying ya Bapak Ibu ya, dalam rangka creation dan redemption di pasar perdana gitu.
Yang kedua, outlot. Ini juga pertanyaan banyak sekali dari dealer participant existing atau ABAB yang dalam rangka persiapan sebagai dealer partisipan. Karena komposisi atau proporsi saham yang menjadi konstituen dari ETF gitu ya, itu tidak selalu bulat Bapak Ibu. Misalkan contoh komposisi saham XXX tidak selalu let's say 10 lot gitu ya. Bisa jadi dalam satu basket komposisinya 10 lot 50 lembar. Nah, kalau ada 10 lot 50 lembar, maka ketika creation Bapak Ibu akan mendapatkan 11 lot gitu ya, pembelian di market, karena Bapak Ibu nggak mungkin beli 10, karena bank custodian pasti akan minta 10 lot 50 lembar gitu ya. Nah, sisa 50 lembar lah inilah yang kita sebut outlot underlying. Pada saat redemption, Bapak Ibu akan mendapatkan 10 lot 50 lembar dari custodian untuk saham yang tadi ya. Kita ambil contoh. Nah, 10 lot Bapak Ibu bisa lepas di secondary market, 10 lot tentu tidak bisa karena kita round lotnya adalah 100 lembar. Nah, 50 lot inilah yang kita sebut outlot underlying gitu ya. Nah, ini diperlakukan sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu dengan MI yang dituangkan dalam perjanjian. Ya, itu yang kita tegaskan di 3L sebagai acuan juga Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah untuk outlot tadi yang kita ceritakan, yang kita analogikan, itu Bapak Ibu bisa create subrekening efek khusus gitu ya. Jadi SRE 001 untuk menampung outlot itu gitu ya. Kenapa harus ditampung di outlot itu? Karena bisa tidak diakui sebagai portofolio dari Bapak Ibu. Misalkan contoh nanti ya, ada creation ETF, salah satu saham yang masuk dalam komposisi adalah XXX. Kebetulan porsinya adalah 10 lot 50 lembar gitu ya. Nah, Bapak Ibu beli di market underlyingnya 11 lot, nah sisa 50 lembar ini bisa tidak diakui sebagai portofolio Bapak Ibu gitu ya, sepanjang nanti dipisahkan, ditempatkan di satu sub rekening efek khusus untuk menampung outlot gitu ya. Dan secara nature sub rekening ini hanya akan menampung outlot, jadi tidak akan ada saham dengan jumlah lot yang tertampung gitu ya. Kenapa? Karena pada saat creation selanjutnya, creation kedua, kita sederhanakan ya, Bapak Ibu cukup ambil di market 10 lot, sementara untuk 50 lotnya bisa menggunakan outlot yang tadi. Nah, ini contoh mekanisme teknis bagaimana outlot itu diperlakukan. Nah, tapi bagaimana memperlakukannya, sekali lagi ini sangat bergantung pada kesepakatan antara Bapak Ibu dengan manajer investasi gitu. Nah, ketersediaan regulasi yang kita sediakan adalah opsi-opsi yang nanti Bapak Ibu pilih sudah kita akomodir secara infrastruktur gitu ya. Nah, yang terakhir ketentuan terkait dengan outlot juga. Jadi dalam rangka gitu ya, kalau dalam hal outlotnya itu diserap gitu ya, Bapak Ibu punya pilihan outlotnya mau diakui sebagai portofolio atau enggak. Kalau diakui sebagai portofolio, otomatis Bapak Ibu punya hak gitu ya untuk melakukan penjualan outlot itu walaupun di luar fungsinya sebagai DP gitu. Nah, tetapi kalau tidak dianggap sebagai portofolio, maka outlot itu hanya bisa dipergunakan untuk creation atau redemption ETF pada periode berikutnya atau pada periode selanjutnya gitu ya. Tadi kalau sekarang creation pertama ada 50 lembar saham yang outlot, maka itu bisa dipergunakan Bapak Ibu kalau ada pesanan creation selanjutnya gitu. Nah, kembali lagi ini tergantung bagaimana kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian dengan manajer investasi. Baik Bapak Ibu, slide ini merupakan paparan saya yang terakhir di bagian pertama.
Untuk selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh kolega saya, Bapak Ian Hendrik Simurangkir. Mohon izin Bapak Ibu, saya mempersilahkan Bapak Ian Hendrik Simurangkir untuk memulai presentasinya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan nanti pada sesi Q&A yang akan dipandu oleh moderator Bapak Timothy Solomon Zabua. Bapak Ian, waktu dan tempat saya persilakan monggo. Terima kasih Bapak Afif Saifuddin atas pemaparannya pada bagian yang pertama. Rekan-rekan panitia, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky. Ibu Bapak, panitia dan para hadirin, saya izin untuk melanjutkan pemaparan atas peraturan bursa nomor 3L ini. Sebagaimana yang Ibu Bapak lihat, selanjutnya dalam rangka memenuhi kewajiban penawaran jual dan beli, dealer partisipan dapat yang pertama, seperti tadi yang disampaikan, dapat menggunakan portofolio unit yang penyertaan ETF yang dimilikinya. Lalu yang kedua, melakukan penciptaan unit ETF penyertaan di pasar perdana pada hari yang sama sesuai dengan penjualan unit penyertaan ETF di bursa. Mungkin sebelumnya yang tadi ini refer ke poin 2.2.4 yakni terkait dengan memasukkan penawaran jual dan permintaan beli ya, bahwa yang disampaikan tadi oleh Bapak Afif, perusahaan Ibu Bapak harus sebagaimana juga disampaikan di POJK wajib secara berkala menyampaikan penawaran jual dan atau penawaran beli, karena hal tersebut merupakan meminjam dari Bapak Afif tadi competitive advantage, sehingga produk ETF itu bisa lebih mudah untuk dipasarkan oleh perusahaan Ibu Bapak nantinya ke nasabah. Nah, lalu yang kedua terkait dengan penciptaan unit ETF ini di pasar perdana pada hari yang sama sesuai dengan penjualan unit penyertaan ETF. Maksudnya di hari yang sama ini adalah hari ketika dealer partisipan melakukan penciptaan unit gitu. Jadi apabila terjadi penjualan unit penyertaan reksadana berbentuk KIK atau yang kita sebut ETF ini, itu dilakukan di hari yang sama, maka dealer partisipan juga harus melakukannya di hari yang sama, seperti itu. Oke, saya izin lanjut. Selanjutnya, kewajiban dealer partisipan terkait penciptaan dan pelunasan unit penyertaan ETF yang difasilitasi oleh dealer partisipan di pasar perdana. Yang pertama, dealer partisipan dapat memfasilitasi pesanan penciptaan atau pelunasan unit penyertaan ETF di pasar perdana untuk yang pertama jelas nasabah dealer partisipan, dalam hal ini merupakan nasabah langsung dari perusahaan efek atau anggota bursa yang bertindak sebagai dealer partisipan. Lalu yang kedua, bukan nasabah dealer partisipan sepanjang pemesanan merupakan nasabah di anggota bursa efek lain dan anggota bursa efek lain tersebut menjadi perantara atas pesanan tersebut. Yang dimaksud adalah jadi ini nasabah ini bukan nasabah langsung dari dealer partisipan, melainkan merupakan nasabah dari perusahaan efek lain atau anggota bursa ya. Jadi jadi nasabah dari anggota bursa ini bukan merupakan nasabah langsung dari dealer partisipan, melainkan anggota bursa lainnya itu adalah yang merupakan nasabah dari dealer partisipan, seperti itu. Jadi nasabah ini bukan nasabah langsung, melainkan yang lainnya, ada anggota bursa efek lain diantaranya. Lalu yang terakhir, lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, LJK lainnya ini yang dimaksud di peraturan 5D3 atau saat ini POJK 50 terkait pendanaan efek ini merupakan lembaga yang dikecualikan untuk dibukakan rekening. Jadi terkait pembukaan SRE itu dikembalikan ke risk management masing-masing anggota bursa. Berikut merupakan selanjutnya nomor 2, selanjutnya nomor 2, dealer partisipan melakukan verifikasi atas kecukupan dana atas penciptaan unit penyertaan ETF atau ketersediaan unit penyertaan ETF atas pelunasan di pasar perdana. Dalam hal ini dimungkinkan pertukaran unit penyertaan ETF dengan underlying-nya gitu ya. Jadi memang
seperti yang sudah dimention sebelumnya oleh Bapak Afif Saifuddin. Jadi apabila dealer partisipan sebelum melakukan ya nanti akan saya jelaskan gitu ya, pertukaran yang disebut sebagai in-kind tadi yang Bapak Afif Saifuddin sempat sampaikan, memang harus dilakukan verifikasi atas kecukupan dana dan ketersediaan underlying-nya. Hal ini diatur di poin selanjutnya, di poin nomor 3. Dalam hal dealer partisipan memfasilitasi penciptaan atau pelunasan unit penyertaan ETF dengan mekanisme pertukaran unit penyertaan ETF dengan underlying yang dimiliki oleh nasabah atau sebaliknya, atau yang tadi disebut dengan in-kind, maka hal tersebut harus tertuang dalam perjanjian antara dealer partisipan dengan manajer investasi. Dan dealer partisipan wajib melakukan verifikasi atas yang pertama kecukupan dana, lalu yang kedua ketersediaan underlying atau ketersediaan unit penyertaan ETF. Jadi dalam hal ini penting perusahaan ibu bapak juga memastikan bahwa ketersediaan barang tersebut ada ketika nanti melakukan penciptaan atau pelunasan ya, creation atau redemption. Mungkin itu, boleh izin next slide. Oke. Selanjutnya kewajiban dealer partisipan terkait penciptaan dan pelunasan. Yang keempat, dealer partisipan menerbitkan trade confirmation pada hari yang sama dengan terjadinya transaksi atas setiap penciptaan atau pelunasan unit penyertaan ETF di perdagangan di bursa kepada yang pertama nasabah. Hal ini sejalan dengan yang tadi ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa nasabah merupakan nasabah langsung dari dealer partisipan. Lalu yang kedua, anggota bursa efek dalam hal ini bukan nasabah. Yang ini juga tadi, dalam hal nasabah bukan merupakan nasabah langsung dari dealer partisipan, melainkan merupakan nasabah dari anggota bursa efek lain, di mana anggota bursa efek itu yang menjadi nasabah dari dealer partisipan. Lalu yang ketiga, lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya ini adalah lembaga yang tidak dibukakan rekening efek ya, sebagaimana diatur dalam POJK 50 terkait pendanaan internal. Jadi untuk risk management terkait pembukaan SRE dikembalikan ke masing-masing. Lalu yang kelima, trade confirmation sebagaimana dimaksud memuat paling kurang hal sebagai berikut. Jadi hal-hal apa aja yang harus tercantum di dalam trade confirmation. Yang pertama, total penyertaan ETF, total unit penyertaan ETF yang terbentuk dan terlunasi. Lalu yang kedua, harga ETF. Yang ketiga, total hak atau kewajiban. Dan yang keempat, penempatan unit penyertaan hasil penciptaan atau lokasi unit penyertaan yang akan dilakukan pelunasan. Nah, jadi untuk harga ETF, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Afif gitu ya, jadi memang menggunakan harga yang sudah memang sudah direkam, lalu juga komposisinya seperti apa dan dibandingkan dengan harga di market, lalu berapa sih harga yang ditawarkan, sehingga dengan demikian akan keluar harga transaksi yang tertera memang dalam trade confirmation ini sebagai harga ETF gitu ya. Lalu untuk total hak dan kewajiban sendiri, yang dimaksud dengan hak di sini adalah yang pertama efek yang diperoleh dari pembelian ETF, lalu hak yang kedua juga definisinya merupakan dana ya, kalau dana yang diperoleh dari penjualan ETF apabila dilakukan penjualan gitu. Sedangkan kewajibannya sebaliknya, yang pertama tadi efek yang diserahkan apabila penjualan ETF, lalu yang kedua kewajiban dana yang diserahkan efek yang diserahkan apabila penjualan ETF, lalu untuk dana yang diserahkan apabila pembelian ETF. Oke. Bisa di next, izin. Oke. Selanjutnya terkait dengan kewajiban lain-lain bagi dealer partisipan. Oke, yang pertama, pada saat terjadi perubahan komposisi underlying rebalancing, sebentar. Partisipan wajib berkoordinasi dengan manajer investasi untuk memastikan proses penyesuaian underlying mengikuti perubahan komposisi
sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban dealer partisipan dalam proses penyesuaian tersebut. Yang kedua, dalam hal terdapat lebih dari satu dealer partisipan atas ETF yang sama, maka proses penyesuaian underlying sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan antara dealer partisipan dan manajer investasi. Jadi seperti yang disampaikan, dimungkinkan bahwa satu ETF itu tidak hanya terdapat satu dealer partisipan gitu. Nah, dalam hal ini apabila terdapat lebih dari satu dealer partisipan, maka sesuai dengan kesepakatan aja gitu untuk terdapat proses perubahan komposisi underlying gitu, rebalancingnya dilakukan gitu. Jadi intinya memang hal ini merupakan kewajiban untuk dilakukan, namun untuk prosesnya karena karena dimungkinkan untuk ETF dengan lebih dari satu dealer partisipan, maka dilakukannya sesuai dengan kesepakatan antara para dealer partisipan dan manajer investasi dari produk ETF itu. Lalu yang ketiga, dealer partisipan mencatatkan seluruh aktivitas terkait dengan penciptaan atau pelunasan unit penyertaan ETF di pasar perdana dan transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 52 PJK 04 tahun 2020 tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan yang meliputi antara lain: A. Dealer partisipan mencatatkan hak dan kewajiban dengan manajer investasi atas underlying ETF, dan B. Dealer partisipan mencatatkan hak dan kewajiban dengan pihak atas transaksi penyertaan ETF. Jadi hal ini membahas pencatatan gitu ya. Jadi pencatatan dealer partisipan ini mempertimbangkan hak dan kewajibannya dengan pihak-pihak yang pertama manajer investasi, lalu juga pihak atas transaksi unit penyertaan ETF tersebut, seperti itu. Lalu yang keempat, outlot sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dicatatkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian antara dealer partisipan dan manajer investasi. Ini seperti tadi yang juga sudah dimention oleh Bapak Afif, seperti itu. Untuk outlot ini akan diberlakukan atau wajib diberlakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan gitu oleh manajer investasi dan dealer partisipannya gitu ya, karena terkait dengan kesepakatan, lalu juga nanti diatur di situ bagaimana hak dan kewajibannya seperti itu, sehingga ini akan berdampak kepada pencatatan outlot tersebut gitu sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Lalu yang kelima, mencatatkan status dan lokasi dana dan atau efek pada buku pembantu efek dan atau buku pembantu dana sesuai dengan pemindah bukuan yang dilakukan dalam rangka proses penciptaan atau pelunasan unit penyertaan ETF di pasar perdana dan di pasar sekunder. Oke. Dari saya mungkin cukup di tahap yang kedua ini. Terima kasih Ibu Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Kinang Temu Rose. Silakan Ibu Kinang. Baik, terima kasih Bapak Ian Hendrik. Ibu Bapak, izin saya lanjutkan. Ibu Bapak, peraturan 3L ini telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang disampaikan pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Kemudian sejak tanggal 17 Januari 2022, peraturan ini telah dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Terdapat masa transisi selama 3 bulan sejak peraturan 3L ini diberlakukan, sehingga dapat kami sampaikan bahwa anggota bursa yang telah menjalankan kegiatan sebagai dealer partisipan itu kewajiban untuk menjalankan ketentuan pada peraturan 3L ini akan efektif sejak tanggal 18 April 2022. Itu saja Ibu Bapak terkait dengan masa transisi pemberlakuan peraturan 3L. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Pradapaningsih terkait dengan pemberian insentif atas transaksi produk ETF di pasar sekunder. Kami persilahkan kepada Ibu Pradapaningsih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Kinang. Ibu dan Bapak, pada hari ini kami akan menyampaikan
informasi awal terkait kelanjutan insentif pemberian insentif transaksi ETF di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia sebagai kelanjutan atas SK insentif yang telah berakhir masa berlakunya di tahun 2021. Mohon bantuan untuk next-nya. Oke. Sebagaimana yang telah disampaikan Pak Afif sebelumnya, insentif yang akan diberlakukan saat ini adalah perluasan dari insentif yang telah diberlakukan sebelumnya yang telah berakhir pada tahun 2021. Terkait hal ini, usulan kelanjutan insentif telah disampaikan oleh SRO, BEI, BP, dan SC kepada OJK pada tanggal dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 30 Desember 2021. Detail insentif yang akan diberlakukan adalah berupa pembebasan biaya transaksi pembelian dan atau penjualan ETF di pasar sekunder, yaitu di pasar reguler dan tunai untuk seluruh anggota bursa. Jadi jika sebelumnya hanya diberlakukan untuk dealer partisipan, maka insentif yang telah ada saat ini yang akan segera diberlakukan akan diberlakukan untuk seluruh anggota bursa. Kemudian khusus untuk dealer partisipan ETF akan ditambahkan insentif sebesar 1 kali dari biaya transaksi pembelian dan atau penjualan ETF dengan underlying saham di pasar sekunder, yaitu di pasar reguler dan tunai. Dengan demikian, total insentif untuk dealer partisipan masih sama seperti insentif yang telah diberikan pada SK sebelumnya, yaitu sebesar 2 kali. Nah, detail biaya transaksi yang dimaksud mencakup biaya transaksi bursa sebesar 0,018%, kemudian biaya jasa transaksi clearing dan penjaminan penyelesaian sebesar 0,009%, dan biaya jasa penyelesaian transaksi sebesar 0,003%. Besaran insentif ini akan dihitung setiap akhir bulan dan akan mengurangi tagihan biaya transaksi bursa pada periode tersebut dan dihitung oleh operasional Bursa Efek Indonesia. Insentif ini akan diberlakukan untuk 2 tahun mendatang dan akan diberlakukan periode evaluasi untuk setiap per 6 bulan. Jadi untuk SK-nya sendiri sedang kami proses saat ini penyusunannya, mudah-mudahan akan segera diberlakukan dalam waktu dekat, Bapak Ibu, untuk semakin mendorong semakin banyaknya transaksi ETF di pasar modal Indonesia dan mendorong para anggota bursa untuk semakin aktif dalam memperkenalkan ETF ke para nasabah ataupun investornya. Demikian dari saya kembalikan ke Bapak Temo selaku moderator. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Pradapaningsi atas materi. Terima kasih juga kepada Bapak Afif, Bapak Ian, dan Ibu Kinang atas materi yang disampaikan. Baik, Bapak Ibu, setelah selesainya materi, maka selanjutnya kita akan masuk ke agenda yang keempat, yaitu terkait dengan sesi tanya jawab. Kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan kepada kami melalui kolom atau melalui fitur Q&A, live event Q&A pada aplikasi Microsoft Teams yang Bapak Ibu pergunakan. Sepertinya kita sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Brian Lee. Pertanyaannya, dalam hal skenario multi DP serta pertimbangan risiko underlying, apakah kewajiban menjadi liquidity provider dapat diatur melalui perjanjian dengan manajer investasi? Jadinya sebagai DP hanya melayani order subscribe atau redemption saja tanpa menjadi liquidity provider dan tidak menerima order rebalancing. Baik, apakah dapat dibantu jawabannya oleh Bapak Afif atau Bapak Ian? Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Temo atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Mas Yan, saya mencoba untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa ditambahkan atau dikoreksi oleh Mas Yan atau Mbak Kinan atau Mbak Cici ya. Thank you Pak Brianli dari Philip, kalau saya tidak salah memahami ya nama beliau ya. Beliau ini bukan yang pihak yang asing, kalau dengan tim pengembangan ETF Bursa Efek Indonesia cukup aktif memberikan masukan dan berpartisipasi dalam setiap FGD yang kami selenggarakan. Jadi yang pertama, dalam hal skenario multi DP, apakah diperkenankan DP tidak menjadi liquidity provider? Nah, jadi kalau berdasarkan ketentuan POJK 49, Pak Brian, ini tentu Pak Brian juga sudah mengetahui bahwa ini satu paket gitu ya. Jadi layanan di primary market dengan likuiditas di secondary market ini satu paket gitu. Nah, kami memahaminya juga demikian bahwa fungsi DP yang utama adalah dua. Yang pertama creation dan redemption, yang kedua adalah liquidity provider. Nah, sebelumnya memang hanya diatur di POJK 49, tetapi dengan diundangkannya 3 ini, maka AB yang telah ditunjuk sebagai dealer partisipan wajib menjalankan kedua fungsi tersebut, gitu, sebagaimana ketentuan umum sebagai dealer partisipan. Nah, kalau terkait dengan order rebalancing, nah ini sesuai dengan kesepakatan Pak Brian. Bisa jadi second DP atau DP ketiga, DP keempat tidak dibebankan tugas untuk melakukan rebalancing. Atau bahkan ini bukan dianggap sebagai tugas Pak Brian, tapi ini dianggap sebagai tambahan layanan gitu. Karena tentu siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang melakukan upaya lebih banyak akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dan lebih besar pula gitu ya. Nah, ini bagian dari yang kami harapkan juga sebagai competitive advantage yang bisa dibangun oleh teman-teman dealer partisipan gitu ya. Nah, kemungkinan menjadi DP kedua itu kami harapkan sebagai tahapan Pak Brian dalam konteks pengembangan produk ETF. Jadi tahapan-tahapan yang dapat kami gambarkan kalau misalkan teman-teman anggota bursa ingin berpartisipasi dalam perdagangan produk ETF adalah yang pertama tentu sebagai broker aktif gitu ya. Nah, broker aktif ini bagaimana gambarannya? Kita ada sekitar 49 ETF tercatat. Nah, masing-masing ETF itu punya dealer partisipannya. Ada yang satu, ada yang dua gitu. Nah, silakan Bapak Ibu evaluasi ketika menjadi broker aktif ETF, menawarkan ETF kepada nasabah. Bapak Ibu silakan evaluasi bagaimana likuiditas ETF-nya, bagaimana kualitas DP-nya gitu. Nah, ini sekaligus akan menjadi motivasi buat dealer partisipan untuk menghadirkan layanan yang memiliki keunggulan kompetitif gitu. Nah, tahap yang kedua setelah menjadi broker yang aktif, memilih gitu ya, dari 49 tentu Bapak Ibu punya preferensi berdasarkan kebijakan dari perusahaan Bapak Ibu. Let's say dipilihlah 15 ETF teraktif, 15 ETF dengan bid ask yang bagus, misalkan begitu. Nah, setelah menjadi broker aktif ETF, Bapak Ibu akan going to the next level. Nah, going to the next level ini seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Brian, kalau kita jadi dealer yang kedua, boleh nggak kita nggak melakukan rebalancing? Nah, ini tinggal disepakati dengan MI-nya. Tetapi fungsi utamanya yang tetap harus disediakan, apalagi likuiditas di secondary market. Karena kembali lagi Bapak Ibu, seperti paparan kita di awal sosialisasi ini, ada 3 hal yang patut kita perhatikan sama-sama dalam rangka menumbuhkan pasar modal ini agar terus bertumbuh dan berkelanjutan gitu ya. Yang pertama, diferensiasi produk. Kalau Bapak Ibu tidak disediakan likuiditasnya selaku DP di secondary market, bagaimana broker-broker yang lain akan terdorong untuk ikut aktif menawarkan produk ETF yang Bapak Ibu sebagai DP-nya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ETF ini adalah salah satu pilihan yang paling rasional untuk jadi entry level buat investor pemula, Bapak Ibu.
Nah, tetapi memang tentu tidak semua ITF memiliki kualitas yang sama. Kita mesti jujur. Dari 49 itu kita upayakan, kita dorong semuanya untuk menuju kualitas yang sama dan layak untuk ditawarkan. Nah, tetapi kondisi saat ini memang likuiditasnya berbeda. Bid ask yang ditawarkan oleh teman-teman DP spreadnya berbeda, gitu ya. Volume yang dikotasikan itu juga beda masing-masing DP, gitu ya. Belum lagi nanti ada aspek evaluasi MI dan benchmark yang digunakan, gitu ya. Nah, ini yang sangat kita harapkan dukungan dari Bapak Ibu selaku dealer partisipan dan teman-teman AB yang sedang dalam proses. Memang belum ada kewajiban untuk melakukan kuotasi dengan jumlah tertentu atau maksimum bid ask tertentu, tetapi kita upayakan sama-sama pelan tapi pasti ETF ini bisa menjadi salah satu alternatif produk dalam wujud kita memperhatikan 3 aspek sebagaimana dimaksud. Kira-kira mungkin demikian Pak Temo tanggapan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat Pak Brianli ini sangat aktif ketika kami membangun komunikasi dengan teman-teman pelaku pasar melalui FGD dan workshop. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Pak Temo untuk melanjutkan sesi diskusi, atau mungkin Bapak Yan Hendrik, Ibu Kinang, Ibu Cici ada tambahan dari apa yang saya sampaikan, monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak Afif atas jawabannya. Oke, di kolom Q&A sudah ada beberapa pertanyaan ya, kita lanjut. Apabila nanti dari Bapak Brian dirasa masih ada pertanyaan selanjutnya, boleh diberikan tanggapannya ya Bapak. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan, apakah AB wajib melaporkan rencananya sebagai dealer partisipan? Mungkin kepada Bapak Yan, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Timothy, izin Bapak Afif, Ibu Kinang dan Ibu Pradapa. Apabila ada yang ditambahkan nanti, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan tadi, apakah AB wajib melaporkan rencananya sebagai dealer partisipan? Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Afif pada kesempatan pertama tadi, lalu juga salah satu yang tertulis dalam peraturan 3 hal ini, ya bahwa AB apabila berencana untuk menjadi dealer partisipan wajib menyampaikan rencananya. Pelaporan ini adalah pelaporan terkait dengan perubahan tadi, perubahan atau juga pengembangan atas perangkatan remote trading, lalu BOFIS atau BCP dari perusahaan ibu bapak gitu dalam rangka menjalankan fungsinya nantinya sebagai dealer partisipan ETF. Saya coba ulang kembali bahwa terkait dengan pembentukan harga, lalu apabila terjadi creation atau redemption di pasar perdana, bahwa hal-hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Afif tidak mungkin dilakukan secara manual oleh perusahaan ibu bapak yang bertindak sebagai dealer partisipan. Maka dari itu pasti akan diperlukan pengembangan sehingga hal tersebut mungkin diakomodir oleh sistem ibu bapak. Dengan demikian, hal ini diberlakukan sama halnya apabila perusahaan ibu bapak akan melakukan pengembangan sistem, yakni yang pertama melakukan pelaporan, lalu nanti akan dibantu oleh tim dari bursa untuk melakukan assessment, kira-kira hal apa saja yang butuh dilakukan perubahan, lalu nantinya akan dilakukan proses pengetesan demi pengetesan sebelum nantinya akan dinyatakan live atau perusahaan ibu bapak dapat berfungsi sebagai dealer partisipan sebelum nantinya ditunjuk oleh manajer investasi atas suatu produk ETF. Mungkin penjelasannya demikian, Bapak Timothy. Ibu bapak bila ada tambahan silakan. Baik, terima kasih Bapak Yan. Kemudian kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apakah dealer partisipan existing harus menyesuaikan perjanjian dengan MI sesuai 3L maksimal 18 April 2022? Kepada Ibu Kinang, kami persilahkan. Iya, baik, terima kasih Bapak Timothy.
izin coba untuk menjawab ya. Mungkin nanti Bapak Afif, Bapak Ian, dan Ibu Pradiptanisi bisa menambahkan. Betul, Ibu atau Bapak, DP existing harus menyesuaikan perjanjian dengan manajer investasi sesuai dengan ketentuan pada peraturan 3L maksimal pada tanggal 18 April 2022. Seperti sudah dituangkan juga dalam SK-nya bahwa masa transisinya adalah 3 bulan, jadi perjanjiannya juga harus disesuaikan maksimal pada tanggal 18 April 2022. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bapak Timothy. Baik, terima kasih Bu Kinang. Oke, berarti untuk Bapak Afif, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Mas Timo. Sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Kinang dengan sangat baik. Masa transisi kita berikan 3 bulan sampai dengan 18 April 2022. Nah, namun demikian memang benar apa yang disampaikan oleh Mbak Kinang, kalau ada kesepakatan atau perjanjian dengan MI yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang di 3L, itu harus disesuaikan sebagaimana masa transisi yang sudah disampaikan oleh Mbak Kinang dengan sangat baik. Nah, cuma 3L ini aturan-aturannya bukan semuanya merupakan kewajiban baru gitu ya. Nah, ini berdasarkan hasil FGD juga, masukan dari Bapak Ibu juga yang sudah berjalan atau ongoing sekarang. Jadi tidak semua memang perjanjian yang sekarang existing tidak sesuai dengan 3L. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang sudah menjadi DP existing sekarang harus mengidentifikasi kira-kira klausula-klausula mana di perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan 3L. Nah, apabila ditemukan ketidaksesuaiannya, itu dilakukan penyesuaian sebagaimana masa transisi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Kinang. Gitu. Tetapi kalau misalkan berdasarkan identifikasi, ketentuan-ketentuan 3L ini sudah diakomodir di perjanjian, atau dengan kata lain perjanjian Bapak Ibu dengan MI itu tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan 3L, maka ya Bapak Ibu tidak perlu melakukan review atau perbaruan perjanjian gitu. Kira-kira mungkin demikian Mas Timo. Dan tentu kalau untuk ABAB baru yang sedang dalam proses menjadi dealer partisipan, wajib hukumnya memperhatikan setiap klausula dari 3L sejak sekarang dalam rangka membangun kerjasama dan menyusun perjanjian dengan teman-teman MI. Kira-kira mungkin demikian yang dapat saya tambahkan, Mas Timo, Mbak Kinang, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Afif. Kalau boleh tadi ya. Jadi untuk DP existing tetap harus mengakses masing-masing apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka wajib mengikuti ketentuan 3L sebagaimana tadi sudah disebutkan, yaitu pemenuhannya sampai dengan 18 April tahun 2022. Tetapi untuk DP existing sepertinya seluruh ketentuan kita sudah mencakup seperti itu ya Bapak Ibu, karena saat menyusun peraturan ini kita juga secara aktif melakukan baik Bapak Ibu, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Tadi ada terdengar Mas Timo. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya, yaitu terkait dengan apakah perubahan sistem untuk dapat mengakomodasi kegiatan sebagai dealer partisipan memerlukan review independent reviewer. Kami persilakan kepada Bapak Ian. Ya, izin Bapak Timothy, terima kasih atas pertanyaan tadi. Pertanyaannya yang
terkait dengan sistem. Oh, Apakah apa? perubahan sistem untuk ya? Baik, seperti yang disampaikan tadi, memang alurnya adalah perusahaan ibu bapak yang memang ingin menjadi dealer partisipan melaporkan terlebih dahulu gitu ya, kira-kira assessment perubahan-perubahan apa saja yang harus dilakukan gitu guna nantinya menjalankan fungsi sebagai dealer partisipan. Nah, apakah hal ini nantinya akan memerlukan review independent reviewer? Tentunya hal ini tergantung assessment, tingkat kompleksitas juga. Kira-kira jenis ETF apa yang akan ibu bapak transaksikan gitu ya, dalam hal ini sebagai dealer partisipan gitu kan. Ada ETF yang basisnya saham, berbasis ekuitas, ada yang berbasis bond gitu ya. Kalau bond kan memang diperolehnya itu atau ditransaksikannya kan di OTC gitu, sehingga tidak perlu mungkin perubahan yang lebih kompleksitas dengan kompleksitas tinggi maksudnya. Jadi balik lagi, mungkin apakah memerlukan review dari independent reviewer? Mungkin jawabannya tergantung assessment nanti gitu. Jadi di pelaporan yang ibu bapak lakukan, kira-kira rencana perubahan atau pengembangan itu seperti apa gitu, tingkat kompleksitasnya seperti itu. Mungkin Bapak Afif bisa menambahkan terkait dengan kebutuhan akan review oleh independent reviewer ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yan, Mas Temo atas kesempatan yang diberikan. Nah, terkait dengan perubahan sistem ini, Bapak Ibu, yang berlaku ketentuan umumnya adalah setiap perubahan sistem yang mempengaruhi kapasitas, fungsional, dan keamanan dari sistem dari Bapak Ibu itu mesti dilakukan review dari independent reviewer. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ian, penentuan apakah perlu direview oleh independent reviewer atau direview secara internal gitu ya, melalui control self assessment atau melalui mekanisme observer dari bursa, itu bergantung dengan ruang lingkupnya gitu ya, seberapa berdampak terhadap kapasitas, seberapa berdampak terhadap fungsional, seberapa berdampak tentang keamanan gitu ya. Nah, untuk DP ini tadi dimention juga oleh Mas Yan, secara default Bapak Ibu harus bisa melakukan perhitungan harga indikatif secara real time untuk memfasilitasi creation dan redemption di primary market. Ini tidak akan bisa dilakukan secara manual gitu ya. Nah, kecuali tadi Mas Yan mention juga bahwa kalau Bapak Ibu menjadi DP dari ETF yang underlying-nya adalah obligasi atau surat utang. Nah, ini lebih sederhana gitu ya dibandingkan dengan kalau Bapak Ibu menjadi DP untuk ETF yang underlying-nya adalah saham atau indeks gitu ya. Nah, dalam konteks pasar perdana, cuma dalam konteks kuotasi di secondary market, tentu walaupun belum ada kewajiban detail terkait dengan volume to be quoted gitu ya, atau minimum present atau maksimum bid ask yang harus dijaga, tentu dalam pelaksanaannya di risk management Bapak Ibu secara internal pasti akan ada parameter itu. Apalagi tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Yan pada paparan bagian kedua, Bapak Ibu punya privilege ya untuk melakukan kuotasi tanpa harus memiliki ETF-nya terlebih dahulu, sepanjang kalau kuotasi itu kejadian terjadi transaksi di market atas transaksi jual yang sudah Bapak Ibu lakukan atau atas transaksi jual ETF yang Bapak Ibu lakukan sebagai DP itu harus dikreasikan di pasar perdana atau diciptakan unitnya di pasar perdana pada hari yang sama. Nah, dalam konteks ini kemungkinannya kecil sekali kalau Bapak Ibu melakukannya dengan manual atau otomatis akan dilakukan perubahan sistem. Dan berdasarkan catatan kami, teman-teman DP yang menjalankan fungsinya sebagai dealer partisipan cukup serius gitu ya, melihat ini sebagai salah satu komponen penting yang bisa ditawarkan kepada MI atau kepada pihak lain dan atau nasabah yang akan difasilitasi gitu. Pada intinya
teman-teman DP yang existing dan teman-teman calon DP yang sedang melakukan pendampingan dengan kami tidak ingin setengah-setengah juga menjadi DP, ya. Jadi once jadi DP maka dia sudah ready untuk berkompetisi dengan dealer-dealer yang lain yang ruang lingkup pengembangannya sudah cukup sophisticated, gitu. Jadi boleh sampaikan secara umum kemungkinan besar ya untuk review sistem dalam rangka menyediakan infrastruktur Bapak Ibu sekalian sebagai dealer partisipan akan dilakukan review oleh independent reviewer kecuali nanti berdasarkan assessment dari Bursa Efek Indonesia atau mungkin dari hasil koordinasi kita itu ditemukan hal-hal yang bisa jadi pertimbangan bahwa reviewnya dapat dilakukan secara control self assessment. Itu untuk dealer partisipan ITF. Mungkin dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa pengembangan sistem oleh teman-teman AB itu tidak hanya terkait dengan dealer partisipan ya, atau tidak hanya berkaitan dengan keinginan teman-teman AB untuk menjadi dealer partisipan, tetapi ada pengembangan lain, termasuk juga pengembangan yang mengikuti atau menindaklanjuti pengembangan dari bursa, gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir karena sebagaimana tadi disampaikan di awal, kita tidak hanya akan menghadirkan regulasi, tapi kita komit akan menghadirkan dukungan juga kepada Bapak Ibu, walaupun kita belum bisa menyampaikan nih kalau misalkan bentuknya apa nanti kalau kaitannya dengan review sistem. Tapi paling tidak kita ada komitmen juga untuk memberikan dukungan bagi Bapak Ibu yang serius untuk mengembangkan aktivitasnya going to the next level menjadi dealer partisipan dari IDF gitu ya. Nah ini juga akan kita kaitkan juga dengan pengembangan sistem yang lain gitu. Jadi jangan terlalu khawatir, bursa akan hadir bersama Bapak Ibu gitu ya. For example, protokol baru kita hadir bersama Bapak Ibu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu bisa migrate ke protokol yang baru gitu ya. Nah sama juga pengembangan dealer partisipan kita akan selalu hadir. Kira-kira mungkin demikian Mas Temo, Mas Ian, tanggapan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Afif dan Bapak Yan. Kemudian kita lanjut pertanyaan terkait dengan insentif. Mohon konfirmasi kembali dari rekan-rekan bursa berapa besaran potongan insentif yang diterima oleh dealer partisipan dalam transaksi ETF. Terima kasih kepada Ibu Pradepaningsih. Kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Temo. Saya jelaskan kembali bahwa untuk dealer partisipan itu memperoleh insentif sebesar 2 kali biaya transaksi. Yang pertama adalah insentif sebagai anggota bursa untuk transaksi setiap ETF, dan 1 kali lagi adalah sebagai dealer partisipan untuk ETF di mana anggota bursa tersebut merupakan dealer partisipannya. Jadi dengan demikian insentif yang diterima oleh dealer partisipan adalah 2 kali dari biaya transaksi ETF yang ditransaksikan di bursa. Demikian Pak Temo. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Pradepaningsih atas jawabannya. Kemudian kita masih buka 1 pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Terkait dengan skenario multi DP, apakah setiap dealer partisipan harus memasukkan quotation di secondary market? Apakah harganya diatur atau bebas mengikuti market, sehingga siapa yang mempunyai tanggung jawab sebagai market making? Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Bapak Afif. Baik. Terima kasih. Yang menarik sebenarnya. Jadi sekali lagi, partisipan itu punya 2 tugas utamanya. Yang pertama, creation likuiditas di secondary market. Nah, kita sebutnya dealer partisipan.
kata provider ETF ini market maker sebenarnya, gitu kan. Dalam implementasi yang bagus. Jadi tersebut liquidity provider ETF. Dalam setiap produk yang kita hadirkan di pasar modal ini, kita berupaya menghadirkan kelengkapan infrastrukturnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan di bursa-bursa luar negeri, itu setiap produk selalu ada liquidity providernya. Ya. Dan izin dari saat ini sebenarnya ada dan salah satu peran yang bisa diekspektasi menjadi liquidity provider gitu. Jadi kalau ditanya siapa tanggung jawabnya adalah dealer partisipan sebagai liquidity provider ETF yang menjadi salah satu tugasnya gitu. Nah, tadi kita sampaikan ya, setiap produk ada liquidity provider kebanyakan. Jadi kalau di liquidity provider saham kita sedang dalam rangka kajian dan pengembangan. Hopefully di tahun ini atau tahun depan bisa hadir di tengah-tengah kita liquidity provider saham. Kalau untuk liquidity provider derivatif itu sudah hadir ya ketentuannya dan sudah berlaku sejak beberapa tahun yang lalu. Nah untuk yang ETF ini liquidity providernya adalah dealer partisipan. Nah, untuk yang ETF ini sebagai liquidity provider secara bisnis lebih mudah, gitu. Karena Bapak Ibu sekalian punya benchmarknya. Benchmarknya apa ya? Harga underlying, gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai dealer partisipan, Bapak Ibu harus bisa melakukan perhitungan. Kira-kira harga perkiraan NAB ETF yang Bapak Ibu quotasikan di berapa, gitu ya. Nah itu nanti yang akan menentukan Bapak Ibu input harga jual berapa dan harga beli berapa. Berapa lot yang diinput di harga jual, berapa lot yang diinput di harga beli itu tidak diatur. Ya, berapa spreadnya antara harga jual dengan harga beli itu tidak diatur. Nah, tetapi yang diatur adalah Bapak Ibu wajib untuk menyediakan kuotasi itu atau menyediakan liquidity secondary market, gitu ya. Nah, adapun bid ask spread sekali lagi, terus volume yang dikuotasikan dan transaksi yang disediakan oleh teman-teman DP itu akan menjadi competitive advantage. Kalau misalkan Bapak Ibu kurang menyediakannya di secondary market, orang akan berpindah ke DP yang lain, gitu ya. Nah, kenapa di secondary market itu harus disediakan likuiditasnya, gitu ya? Karena tidak semua investor ETF itu akan melakukan transaksi ETF dengan jumlah yang banyak, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ETF itu ditransaksikan dalam jumlah yang cukup satu basket misalkan, memang ada pilihan di primary market. Tetapi kalau misalkan mereka hanya ingin melakukan transaksi sebagian dari basket yang mereka miliki, mereka akan pasti mencari atau melalui secondary market, which is melalui bursa. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalkan ada ETF yang tidak ada likuiditasnya di secondary market atau ada likuiditasnya tapi kualitasnya masih kurang menggembirakan, gitu. Nah, itu akan mempengaruhi minat dari investor untuk mentransaksikan ETF di mana Bapak Ibu sebagai DP-nya, gitu. Nah, oleh karena itu dengan keluarnya regulasi ini dan dukungan yang tadi kembali lagi kami ulang-ulang ya, dukungan yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia itu bisa membantu ya Bapak Ibu sekalian untuk selangkah lebih maju lagi dari kondisi yang saat ini dicapai oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ciptakan ETF yang semakin liquid ditransaksikan, semakin banyak jumlah investor yang memilih ETF sebagai alternatif investasi, gitu ya, dan semakin banyak juga ETF yang tercatat agar ragam pilihan yang tersedia bagi investor itu semakin meningkat juga. Ini tentu akan memboosting pengembangan produk ETF juga, gitu.
Dan bahkan Bapak Ibu, dukungan yang kami sediakan juga untuk biaya pencatatan PDF gitu ya. Jadi dari berbagai aspek sudah kita coba untuk akomodir, dan harapannya ini bisa menjadi stimulus dan pemantik semangat dari Bapak Ibu untuk join bersama kami semua untuk mengembangkan market PDF di pasar modal Indonesia. Kira-kira mungkin demikian Mas Temo, hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak Afif atas jawabannya. Baik, untuk sesi Q&A kita akhiri terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Jadi kemudian kita masuk kepada agenda selanjutnya, yaitu kuis. Kuis setelah adanya setelah pemaparan materi, kami informasikan kembali kepada Bapak Ibu yang mendapatkan 3 nilai terbaik. Kami akan menyediakan hadiah berupa e-money yang akan kami sampaikan kemudian kepada Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon agar Bapak Ibu dapat mengisi nama, email, dan nomor telepon secara lengkap dan jelas. Bapak Ibu silakan untuk mengikuti kuis. Baik, untuk quizzes bisa dibuka joinmyquizzes.com, kemudian kodenya 655388. Kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu dalam 2 atau 3 menit ke depan. Mohon untuk nama di quizesnya dituliskan nama dan kode AB atau kode pesertanya Bapak Ibu. Baik, kami tunggu partisipasinya. Oke, bagi Bapak untuk selalu mengingatkan agar mengisi daftar hadir. Nanti kami dapat melakukan konfirmasi atas hadiah kuisis bagi Bapak Ibu yang menjadi 3 peserta terbaik. Untuk link absensi kami sudah sampaikan pada kolom chat. Baik, Bapak Ibu, 1 menit lagi kami tunggu partisipasinya. Baik, boleh dimasukkan kode di kuisisnya 655388. 30 detik lagi akan kita mulai Bapak Ibu. Sudah ada 59 peserta. Oke, baik, agar bersiap-siap karena akan kita mulai Bapak Ibu sebentar lagi. Saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Boleh dimulai Ibu Kinang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner, mengisi kuis maksud saya, boleh diisi karena sebentar lagi kita akhiri. Baik, Bapak Ibu, kami hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, boleh di-end, Ibu Kinang. Oke, untuk nanti kepada 3 peserta terbaik di saat pretest dan sesudah post-test, kami akan langsung hubungin kepada pemenang dan keputusan dari juri tidak dapat diganggu-gugat dan kami akan melakukan verifikasi dan kami akan evaluasi kepada setiap peserta yang mengikuti kuis pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kendala dalam pemaparan materi dan penjelasan dari peserta dan dari saya sendiri selaku moderator. Dan dengan telah diikutinya kuis oleh Bapak Ibu, kami serahkan kembali acara kepada Ibu Sri Bundala selaku MC. Kepada Ibu Dala, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Timothy selaku moderator yang telah memandu kegiatan sosialisasi pada hari ini. Sebelumnya kami informasikan kembali untuk Bapak dan Ibu peserta agar berkenan mengisi absensi pada link yang sudah kami sampaikan di kolom chat.
Nanti kami akan mengirimkan materi sosialisasi ini melalui email Bapak dan Ibu peserta yang tertera di daftar hadir tersebut.